Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Kang Haji dan juga Ibu Bapak sekalian, sahabat-sahabat di ruang Zoom maupun juga di YouTube. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke tanggal 29 ya, Rabiul Tsani ya, 1445 bertepatan dengan 13 November ya, 2023. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kesehatan ya, kemudian saudara-saudara kita yang sakit yang mudah-mudahan Allah berikan segera kesembuhan begitu ya, yang mendahului kita juga kemudian doakan yang terbaik, terutama untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya, di Gaza khususnya maupun juga di tepi barat begitu ya. Dan kemudian tentu saja kita berharap senantiasa kita diberikan keistiqomahan ya di dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ya, ini sengaja saya berikan judul yang panjang karena memang temanya panjang gitu ya, banyak gitu ya. Tapi ini sebenarnya satu saja, kita akan bahas. Kalau pekan lalu kita sudah membahas tentang seruan ya, pengiriman tentara-tentara muslim begitu ya, yang intinya adalah bahwa ternyata ada belenggu ya yang terkait dengan nasionalisme. Hari ini kita akan lebih perdalam sedikit gitu ya. Kalau kemarin baru kita spill gitu ya, tipis-tipis gitu ya, mungkin kan gitu ya tentang nasionalisme. Nanti kita akan coba lebih dalam. Nah, kita akan coba masuk dari 3 poin sebenarnya. Jadi ada apa di balik tembok angkuh nasionalisme. Jadi kita akan coba uraikan sebenarnya di balik tembok angkuh ini kan konotasinya ini tentu majasi ya, karena temboknya tidak ada. Ini tembok dalam pengertian yang sifatnya memang imajiner, yang membayangi kita semua hari ini, yang bahkan membuat cara berpikir kita senantiasa terbatasi gitu ya dengan itu. Dan kemudian yang kedua, saya kira ada yang menarik ya, tentang fatwa boykot. Sebenarnya fatwanya bukan tentang semata-mata boykot ya, sebenarnya fatwa tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina, tapi biar lebih akrab lah begitu ya, kira-kira salah satu yang akan diboykot ya dari fatwa ini tentu saja adalah terkait juga tentang produk-produk dari Zionis Yahudi. Nah, yang terakhir itu nanti kita akan coba bahas perfect liar ya. Perfect liar itu kalau secara harfiah kemarin sudah saya kenalkan ya, saya terinspirasi dengan satu lagu yang sekarang sedang populer itu ya. Dulu kita pernah bahas ya, profil penyanyinya yaitu Putri Aryani ya, anak kita yang sekarang ini banyak sekali kemudian dikenal di mancanegara. Dan saya gunakan istilah perfect liar, yang intinya itu bohongnya itu sempurna gitu ya. Ya, dari siapa ya, siapa yang bohong? Tentu saja bukan lagunya Putri Aryani gitu ya, karena kalau lagunya Putri Aryani itu bohongnya tentu laki-laki kepada perempuan gitu ya. Jadi ini kita akan lihat kebohongan dari penguasa Ruwai Bito. Nah, itu nanti yang lebih panas begitu kira-kira. Nah, sebelum itu Kang Ayi dan Bapak Ibu sekalian, kita ingatkan kembali ya, ini juga sebenarnya masih banyak problem ya. Sebenarnya tadi kalau kita masuk sebenarnya di tengah kondisi duka ini gitu ya, kita dalam saudara-saudara kita di Palestina ya. Saya ingatkan dulu ini sekilas saja untuk menegaskan saja, sebenarnya sudah pernah kita bahas ya, itu terkait dengan Coldplay ya. Jadi saya ingin mengingatkan satu berita ini saja, yaitu bahwa sejumlah tokoh Islam itu menolak konser Coldplay ya, pendukung LGBT ya. Itu sekarang tanggal 13 ya, rencananya itu tanggal 15 ya. Jadi dulu sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita sampaikan begitu ya, argumen-argumennya begitu ya.
apa yang dilakukan oleh BEM ini begitu ya, dan apa namanya, hari ini nampaknya persiapan itu sudah berjalan begitu ya. Nah, sejumlah tokoh kemarin berkumpul ya untuk menegaskan. Jadi di tengah-tengah suasana ini ya, para ulama habaib, tokoh Islam itu apa namanya menyampaikan sikap gitu ya, yang salah satunya diwakili oleh Kiai Haji Muhyiddin Junaidi gitu ya, salah satu wakil ya, ketua dari Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini masih terkait sebenarnya dengan sikap ya dari MUI sendiri ya, karena apa? Karena beliau tetap ya, sebagaimana yang sebelum-sebelumnya ya, kita tahu juga beliau terkenal apa namanya, lantang ya menyampaikan apa namanya, penyikapan atau penolakan terhadap Coldplay ini begitu ya, sebagaimana yang dulu sudah pernah kita sampaikan. Jadi intinya kita menegaskan ya, kita tidak akan bahas ini secara khusus Kang Ayu, tetapi ini kita tegaskan di awal agar kemudian kita semua juga semakin apa namanya, semakin aware lah gitu ya. Banyak masalah begitu ya, jadi tidak hanya sekedar persoalan Palestina saja, tetapi juga kemudian dari berbagai persoalan termasuk masalah LGBT ini, gitu ya. Nah, oke, itu satu ya. Kemudian yang kedua, kita update dulu ya korban, gitu ya. Jadi ini saya ingin sampaikan, update ini bukan untuk sekedar apa ya, istilahnya itu pencatatan begitu, tapi ini untuk menunjukkan eskalasi daripada apa namanya, istilahnya penjajahan ya, yang dilakukan oleh Zionis Yahudi ini makin lama makin brutal ya, semakin apa namanya semakin kelihatan begitu bagaimana apa niat yang memang begitu jahatnya itu terjadi. Apa yang kita sebut dengan genosida dan seterusnya itu memang terjadi. Hari ini kita lihat sekarang ini berita apa namanya terakhir yang saya update kemarin, ya, korban nyaris 11.000 bahkan lebih sudah. Ya, kemarin itu baru dibilang nyaris, sekarang itu tadi saya cek berita terakhir itu 11.000 lebih sudah. Ya, dan kondisi ekonomi ya, saya sudah katakan kondisi apa namanya fisik ya, apalagi bangunan-bangunan ya. Foto ini sebenarnya mewakili bagaimana apa ya, saudara-saudara kita, keluarganya gitu ya, anak-anak ya, ayah ibu gitu ya, suami atau istri begitu, yang begitu berat gitu. Makanya saya ingatkan ini kembali agar kemudian kita semakin apa namanya menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah, ya saya sudah katakan berkali-kali, masalah mereka itu ya, mereka sudah memilih ya untuk tetap melakukan yang terbaik, yaitu apa, bahwa mereka akan hidup ya, dan matinya itu adalah untuk tadi apa namanya menghadapi musuh-musuh Islam begitu kira-kira. Makanya ketika ada pesan ini, saya ingin kutip ini kembali ya, beritahu ya negara-negara Muslim untuk tidak melakukan sholat jenazah untuk kami. Kami hidup, sekali lagi ini semangat yang tidak pernah ini ya, tidak pernah kemudian istilahnya hilang begitu, tidak pernah pudar begitu ya. Kami hidup dan kamulah yang mati. Maka ini yang kemarin saya sampaikan, ini mengingatkan kita kepada apa yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 154, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat ya bal ahya'u walakin la tash'urun. Ya, dan jangan kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh ya di jalan Allah itu ya, mereka itu telah mati. Sebenarnya mereka itu hidup gitu, tetapi kamu tidak menyadarinya itu. Nah, ini yang saya ingin tegaskan ulang, bahwa apa yang kemudian mereka pilih ya, dengan kematian yang husnul khotimah insya Allah begitu ya, dengan syahid dan syahidah itu tidak akan kemudian apa namanya membebani mereka. Ya, saya kemarin dikirim ya sebuah video, ada 2 video yang dikirim kepada saya dari teman-teman sekalian begitu ya, dan ketika saya cek ya, insya Allah berita itu atau video itu benar gitu ya. Satu sisi saya mendapatkan video bagaimana ada seorang bapak-bapak ya, seorang yang bahkan sudah sepuh lah begitu ya, ketika dia apa namanya memberikan satu apa ya istilahnya ungkapan begitu ketika melihat jejeran daripada jenazah gitu yang di kain kafan gitu. Beliau bilang kira-kira begini, apa, kembalilah kalian, maksudnya dalam arti menghadap Allah begitu ya, sampaikan kepada Rasulullah begitu ya, bahwa umat apa namanya Islam mengabaikan kami
gitu ya. Maksudnya umat Islam itu para pemimpin-pemimpinnya, karena umat Islam tidak pernah sebenarnya kalau kita lihat semua apa ya demo-demo yang apa namanya aksi-aksi yang kemudian dilakukan itu menunjukkan bahwa umat ini sebenarnya punya punya concern yang sangat besar, tapi ditahan tadi oleh tembok-tembok angkuh tadi itu, begitu ya, dari nasionalisme yang menguasai mindset daripada para penguasa tadi itu. Ya, jadi menghadaplah kalian bahwa kalian sudah minta tolong gitu ya, tetapi diabaikan gitu ya. Nah, tetapi ada juga pada satu sisi yang lain ya daripada apa namanya video yang juga dikirim ke saya kemarin itu terkait dengan apa namanya sikap yang lain. Jadi ini video tidak saling menafikan, tetapi sebenarnya adalah apa namanya memberikan satu tadi apa namanya penegasan sikap begitu ya. Jadi dari Syekh ya Dr. Muhammad Hasan ya dari ulama Mesir begitu ya, yang intinya itu ya apa namanya mereka itu sudah mendapatkan kemuliaan gitu ya, orang-orang saudara-saudara kita yang di Gaza itu yang sekarang dibutuhkan itu adalah membuka ya perbatasan itu untuk kemudian tadi apa namanya istilahnya menyelamatkan mereka sekaligus juga kemudian menghancurkan musuh-musuh mereka itu. Maksudnya apa? Jangan sampai kemudian Gaza yang sekarang ini kemudian terisolir ya sejak dulu sebenarnya karena dia disebut sebagai penjara apa namanya open apa namanya prison gitu ya yang terbesar karena tanpa atap seolah-olah karena dipagarin semua itu, buka itu semuanya agar kemudian tidak menjadi apa namanya istilahnya pembatas bagi mereka sebagaimana yang dilakukan Hamas ya pada tanggal 7 Oktober itu, dan kemudian luluh lantakkan Israel, luluh lantakkan Zionis itu gitu kan ya, itu apa dorongan dari beliau. Jadi dua video ini apa namanya penekanannya berbeda karena ada yang mengatakan itu seolah-olah jangan menangis, bukan menangislah ketika kemudian melihat kondisi yang begitu apa namanya parah seperti ini. Karena apa? Karena ya itu adalah bagian daripada ungkapan kita bahwa kita tidak pernah diam ya, rasa kita itu tetap akan apa terkirim rasa duka kita, simpati kita dan juga apa perjuangan begitu ya. Nah, makanya apa yang kita sebut dengan tembok angkuh nasionalisme ini kita mulai dari sini nih ya, 20 kesepakatan KTT Islam Arab kemarin. Nah, ini kan lantang nih, adili kejahatan ya dari perang Israel ya hingga kemudian bantu Palestina. Nah, kita lihat kemarin para pemimpin dunia termasuk dari Indonesia itu menghadiri konferensi yang digelar hari Sabtu kemarin. Ya, sekarang hari Senin, berarti hari Sabtu apa namanya tanggal apa namanya 11 kemarin ya, dan ada 20 kesepakatan. Saya tidak akan bacakan secara rinci, saya akan tunjukkan saja begitu ya yang ada di situ. Coba nanti kita lihat bersama-sama. Ya, satu ya mengecam agresi. Ya mengecam kan udah pasti ya. Ya, tapi kalau pemimpin hanya mengecam ya itu lagi-lagi apa namanya tidak cukup. Kemudian bukan perang pembelaan diri, itu juga dikatakan rekomendasinya bahwa Zionis itu tidak layak untuk mengatakan oke. Kemudian yang ketiga mewujudkan konvoi bantuan kemanusiaan ya dari negeri-negeri Arab atau dunia Islam bahkan internasional. Ini yang kemudian dilakukan gitu ya. Tetapi saya sudah ingatkan ada dua pendekatan. Pendekatan pertama itu adalah membantu korban atau kemudian juga sekaligus menghilangkan musuh. Nah, sekarang ini penekanannya ada di sini, bukan untuk kemudian menghilangkan tadi musuh atau penjahat yang sesungguhnya tadi itu. Kemudian mendesak Dewan Keamanan PBB atasi ya atas agresi militer ya yang dilakukan oleh Zionis tadi di Gaza. Kemudian yang kelima hentikan ekspor ya senjata ke Israel. Ya kemudian meminta Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi mengutuk penghancuran rumah sakit. Begitu ya. Jadi dari sisi ini kita bisa lihat kemudian mengadili kejahatan perang gitu ya. Tentu saja Zionis ya di Gaza, kemudian membentuk tim kerja ya, yang ke-9 mengecam standar ganda gitu ya terkait dengan tadi apa namanya bagaimana memposisikan Zionis tadi itu. Kemudian yang ke-10 menolak pengusiran warga Gaza gitu ya. Jadi dalam konteks ini perpindahan hampir 1,5 warga Palestina dari wilayah utara ke selatan ya Gaza tadi itu gitu ya. Kemudian yang 11 menentang pembunuhan warga sipil gitu ya. Yang ke-12 membebaskan ya tahanan Palestina ya yang ada di penjara-penjara Zionis. Kemudian yang ke-13 menghentikan semua pembunuhan terhadap warga Palestina. Kemudian yang ke-14 mengejar
mengecam ya, mengecam ujaran kebencian ini terkait dengan ancaman senjata nuklir. Kemudian yang ke-15 mengakui PLO sebagai pemerintahan Palestina yang sah gitu. Jadi satu-satunya, padahal kita tahu PLO itu justru malah tadi apa namanya berdamai begitu ya dengan Zionis begitu ya. Nah, yang ke-16 ini saya blok merah sengaja, yaitu mewujudkan solusi dua negara. Nah, itu yang kemarin sudah pernah kita bahas begitu ya. Jadi terkait dengan tadi kebutuhan mereka untuk kemudian menyelesaikan masalah, arahnya itu tetap aja kemudian solusi dua negara. Artinya itu berarti mengikuti atau kemudian apa namanya BP apa yang dikatakan oleh tadi apa namanya PBB begitu kan ya dalam konteks ini. Artinya apa? Mengakui keberadaan apa penjajah itu sendiri. Begitu kan. Ini nomor 16 ini penting untuk digarisbawahi. Kemudian yang ke-17 menolak pemisahan Gaza dari tepi barat, kemudian ke-18 menggelar konferensi perdamaian dunia, ke-19 memberi bantuan keuangan ke Palestina, dan yang ke-20 mengimplementasikan resolusi. Coba kalau sahabat-sahabat, Bapak Ibu sekalian perhatikan di sini. Hanya yang 16 ini sudah jadi persoalan. Yang lain kita sepakat dari sisi bahwa kemudian apa namanya mereka memiliki keberpihakan ya dalam konteks ini, tetapi sekali lagi kita katakan bahwa keberpihakan itu tidak cukup bagi mereka. Kita ingatkan bahwa mereka punya tentara. Coba bayangkan yang berkumpul itu adalah para pemimpin-pemimpin negara termasuk di Indonesia. Begitu ya. Nah, sehingga saya ingin katakan tidak ada yang kirim tentara muslim. Nah, itu yang saya katakan tembok angkut nasionalisme. Begitu ya. Maksudnya apa? Karena kepentingan nasionalisme mereka masing-masing, ya mereka kemudian ya tidak ada yang kemudian mengirim tentara. Ya, tentara-tentara muslim itu tetap aja disimpan, senjata-senjata itu kemudian disimpan. Maka ya ada apa di balik tembok angkuh itu? Sebenarnya ada sikap pengecut. Itu yang penting kita ingin sampaikan. Kita sudah pernah singgung beberapa kali, kita ini tegaskan ini dengan narasi ini. Bahkan, ya ini menarik ini, ada banyak dari para para wanita muslimah begitu ya yang ada di sana itu, mereka mengatakan begini. Ini coba, ini untuk menantang ya, men-challenge semua itu gitu. Ya, saya tidak sebutkan namanya di situ gitu ya, yang ada di situ. Dia berkata gini, kira-kira ibu itu. Ya, ini seorang wanita yang sangat luar biasa. Saya katakan kepada para pemimpin umat Islam, duduklah di istanamu, kenakan jilbab kami. Coba bayangkan, gitu ya, kenakan penutup, maksudnya kerudung ya dalam konteks ini, dan berikan kami senjatamu. Coba kalau sudah emak-emak yang turun, sudah pokoknya itu sebuah challenge ya, sebuah tantangan yang sangat luar biasa. Kalian semua berdiri di mimbar yang terbuat dari tulang anak-anak Gaza. Gitu. Jadi ini kata-kata ini sangat masya Allah ya, sangat powerful begitu ya, untuk mengatakan bahwa Anda itu tinggal berbuat gitu loh, bukan menyampaikan pernyataan lagi begitu kan. Kalau masyarakat ya menyampaikan pernyataan, karena masyarakat ya tugasnya itu adalah mengingatkan gitu ya. Jadi dalam konteks fikih siasa itu ya kalau kita lihat hubungan antara penguasa dengan rakyat itu senantiasa menyampaikan ya amar ma'ruf nahi munkar, melakukan muhasabah, melakukan kontrol begitu ya. Sementara pemimpin itu real untuk kemudian bertindak yang ada di situ. Nah, oleh karena itu di balik tembok ini ada sikap pengecut itu sebenarnya. Nah, dari mana itu kepengecutan itu muncul? Kita akan lacak itu, kita akan tracking. Nah, ada satu buku bagus yang kemudian silakan nanti bagi yang belum ya untuk membacanya. Judulnya itu adalah dalam bahasa Arab itu Kaifa Hudimat al-Khilafah. Jadi diterjemahkan malapetaka runtuhnya khilafah ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Salum ya rahimahullah ya. Beliau adalah pimpinan dari Hizbut Tahrir yang kedua begitu ya. Beliau kemudian menggambarkan dalam buku ini ya, ini overview saja, ada beberapa bagian yang nanti saya berikan penekanan. Jadi intinya upaya membendung daulah Islam ya, kalau dalam istilah baginda Rasulullah SAW, dan khilafah Islamiyah setelah kemudian beliau wafat itu ada dua. Satu secara militer ya, yang kedua secara non militer.
secara militer itu adalah sejak perang Badar, perang Mu'tah ya melawan Romawi, perang Qadisiyah ya Persia, ya perang Mongol, perang Salib ya dengan melawan Katolik, perang Hittin ya, kemudian juga pembebasan Al-Quds ya termasuk di dalamnya perang dunia pertama, kemudian dan seterusnya begitu ya. Itu adalah upaya sebenarnya untuk membendung tadi ya kekuatan Islam ketika mereka kemudian memiliki tadi apa pengaruh yang begitu luar biasa. Ya, sehingga kemudian di Eropa itu sampai muncul Islamofobia yang bunyinya kira-kira begini Kang Aye. Bahaya Turki bahasanya itu gitu. Jadi dalam bahasa Jerman itu kemudian ini kan bahaya Turki. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa penaklukan yang dilakukan Turki yang intinya itu adalah pembebasan negeri-negeri tadi itu dari kekufuran gitu ya. Itu makin marak mulai dulu dari bawah ya, dari selatan begitu ya, yang kita kenal dengan Andalusia yang sekarang itu mencakup ada Portugal di situ, ada Spanyol. Nah, dari utara itu kemudian yang di apa namanya? Kuasai oleh kaum muslimin pada saat itu adalah negeri-negeri yang kemudian mulai dari Yunani ya, kemudian ada Albania, ada yang dulu namanya Yugoslavia tetapi kemudian di situ ada Serbia, ada Kroasia, ada apa Bosnia begitu ya. Ya, ada kemudian Rumania dan seterusnya gitu ya, sehingga kemudian saya dulu pernah sampaikan bahwa salah satu apa namanya tempat yang menjadi cikal bakal daripada apa yang disebut dengan narasi-narasi tentang Dracula pun itu dari situ ya, yang kemudian kita kenal dengan apa namanya daerah-daerah Transonia ya yang ada di situ, yang sekarang ini salah satunya adalah Rumania yang ada di situ. Nah, di bab 5 terkait dengan apa namanya misionarisme dan serangan budaya, pengarang dalam buku tadi ya Syekh Abdul Qadim Zalmi itu mengatakan bahwa kalau dirincikan serangan orang kafir terhadap daulah Islam itu yang pertama ya tadi dalam konteks gagasan itu ya mereka kemudian menyulut gagasan nasionalisme ya. Kalau yang kedua tadi ini yang non militer maaf tadi terlewat penyebaran pemikiran nasionalisme dan separatisme. Jadi nasionalisme itu di dunia Islam, sementara separatisme itu adalah di dunia Eropa tadi yang mereka merasa kemudian dijajah begitu ya oleh apa namanya istilahnya khilafah Islam pada saat itu. Padahal mereka tidak pernah dieksploitasi sebagaimana kemudian yang terjadi menjadi fakta penjajahan tadi itu. Nah, dalam konteks itu saya ingin memperdalam mereka dalam hal ini orang-orang kafir itu menyulut gagasan nasionalisme. Kemudian yang kedua, gerakan separatisme di bangsa-bangsa Eropa dan juga kemudian melakukan misionarisme dan serangan budaya. Nah, pusat gerakannya itu satu itu di Beirut. Beirut itu yang kita kenal sekarang dengan ibu kota Lebanon, yaitu untuk jangka panjang dalam konteks menyerang Islam ya dan daulah Islam. Yang kedua di Istanbul, di ibu kota negara pada saat itu khilafah Islam untuk jangka pendek untuk menyerang ibu kota yang mati secara politik di daulah Islam. Ya, termasuk di dalamnya nanti ada di Kairo ya salah satu basisnya. Nah, penyebaran pemikiran nasionalisme dan separatisme itu kemarin sudah saya sampaikan. Ini kita akan coba perdalam ya. Dalam konteks nasionalisme itu adalah satu melalui pusat misionaris yang ada di Malta tahun 1600, kemudian berpindah ke Syam. Ya, Syam itu sekali lagi nanti mulai dari Suriah, Lebanon, gitu ya. Kemudian di sini Palestina, kemudian ada Yordan. Ya, di sini di Malta, ya nanti saya akan lihatkan petanya. Tahun 1773, kemudian di Beirut, ya Lebanon sekarang 1820, di Syria, ya Suriah sekarang 1839, sampai kemudian nanti berdirinya Syrian Protestant College, ya Universitas Amerika di Beirut tahun 1866. Ya, kemudian Universitas Saint Yosef Beirut tahun 1874 dan ada organisasi rahasia Secret Association 1875. Nah, muncul kemudian nanti partai politik yang berbasiskan nasionalisme Arab ya di Syria dan Lebanon. Ini yang nanti akan menantang khilafah Islam ya, dalam konteks ini tanda kutip di situ negara Turki karena dianggap Turki itu adalah satu ras sendiri, sementara kemudian Arab ya dalam konteks ini sendiri karena ada pengaruh intelektual tadi, pemikiran gitu ya. Nah, kemudian itu di yang tadi Beirut, yang kedua itu di pusatnya di Istanbul. Ya, Inggris dan Perancis itu membuka kedubes ya di Istanbul
ya, kemudian mendorong lahirnya apa yang disebut dengan Partai Persatuan dan Pembaharuan Turki Muda 1908. Nah, Inggris kemudian juga membayar orang-orang kunci, salah satunya adalah Syarif Hussein di Mekah tahun 1916. Ini di tengah-tengah suasana Perang Dunia Pertama, ya, sebesar 200.000 pound ya sebulan untuk pengaruh politik. Jadi kalau tadi itu pengaruh intelektual, nah di Istanbul ini adalah pengaruh politik. Bagaimana kemudian melakukan apa yang disebut dengan upaya penguasaan politik. Sampai kemudian nanti Perang Dunia Pertama, ya, ada perjanjian Sykes-Picot yang kemarin sudah kita singgung 1916, kemudian 1917 Jenderal Allenby, ya, bukan Malabi ya. Kalau Malabi itu yang ada di Surabaya ya, 10 November itu. Ya, Jenderal Allenby yang kemudian waktu itu menjadi pimpinan Inggris Kutu pada saat itu di Yerusalem, itu mendatangi makam daripada Salahuddin Al-Ayyubi, dan kemudian dia mengatakan hari ini ya perang salib berakhir, gitu ya, maksudnya dengan kemenangan kami, gitu, kira-kira begitu. Jadi kalian dulu mengalahkan kami, kemudian sekarang kamilah yang menang, gitu ya, karena kita tahu sejak kurang lebih sekitar 1099 sampai kemudian 1187 ya, ketika Al-Quds itu kemudian ambil kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya, itu Salahuddin Al-Ayyubi itu menjadi semacam mimpi buruk lah, begitu kira-kira untuk di sana. Nah, tahun 1924 Khilafah Islam itu diruntuhkan, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian detailnya? Nah, di Beirut itu ya itu dilakukan apa yang disebut dengan serangan budaya dan misionaris, yang tadi konteksnya serangan pemikiran, gitu ya. Secara bertahap mereka berusaha mengeluarkan generasi muda dari atmosfer Islam dan mempengaruhi pemikiran kaum muslimin umumnya, ya, melalui misionarisme dan serangan budaya yang berkedok ilmu pengetahuan. Mereka mendirikan misionaris dari Perancis, ya, kemudian Inggris dan Amerika. Tujuannya adalah menarik simpati penduduk Nasrani dan membuat Muslim ragu, ya, terhadap akidah dan agama ini. Jadi ini kita melihat setnya pada saat itu umat Islam sudah mulai turun karena pemikirannya. Ya, misionaris ini adalah penyebar agama Katolik. Kalau dalam istilah Zending itu adalah penyebar Protestan, ya, Zendeling dalam bahasa Belanda, pengutusan. Nah, ini yang disebut tadi Syam itu adalah di sini wilayahnya, ada Suriah, Lebanon, Palestina, ya, yang ada di sini. Nah, Malta itu ada di sini. Ini kita bisa lihat di sini yang panah merah ini di sini, ini yang disebut dengan Malta. Ya, ini di sini Italia, di sini ada Malta, di sini baru kemudian mereka melakukan operasinya tadi di Beirut satu yang ada di sini. Nah, kemudian di sini di Damaskus, yaitu di sisi di Suriah, ya, yang ada di situ. Nah, satu yang kemudian nanti dilakukan itu adalah mereka melakukan operasi tadi di Istanbul. Jadi di sini ada 3, ya, 1, 2, kemudian 3 ke Istanbul, ya, yang ada di situ. Jadi di Istanbul itu yang secara politik, sementara kemudian di Beirut khususnya dan di sekitarnya termasuk Damaskus itu adalah serangan dari sisi pemikiran. Nah, peran markas, ya, di Malta dalam konteks misionaris itu menjadi pusat serangan, ya, dalam konteks tadi serangan pemikiran, ya, memperluas aktivitas di Syam. Ya, di Syam itu tadi termasuk di Beirut tadi itu titik masuknya tahun 1625. Jadi kita bayangkan sahabat-sahabat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, untuk membangun pemikiran baru dalam bentuk nasionalisme tadi itu ujungnya itu dimulainya, kalau saya ambil tahun ini 1625 sampai nanti ya kurang lebih 1924. Ya, itu baru runtuh dalam arti hampir kurang lebih 300 tahun, gitu ya. Kegiatannya masih terbatas, mendirikan sekolah kecil, penerbitan buku agama. Mereka mengalami penolakan, ya, baik di kaum muslimin maupun Nasrani. Nah, mereka kemudian bertahan di sana tahun 1773 itu ditutup, yang di Malta tadi itu ketika lembaga misionaris Yesuitnya itu yang kemudian ditutup. Nah, kemudian mereka melakukan perluasan operasi, ya, di Syam tadi. Jadi awalnya itu susah sebenarnya. Memang apapun yang memulai itu biasanya memang akan mengandung resiko. Nah, ketika penutupan aktivitas di Malta tadi, mereka memperbarui langkah. Pada tahun 1820 mereka mendirikan misionaris di Beirut. 1834 ya, aktivitas mereka meluas ke seluruh Syam. Ini kurang lebih kalau setting waktunya kira-kira hampir 100 tahun sebelum kemudian runtuhnya khilafah, ya, oleh oleh antek-antek mereka, begitu ya, karena dukungan dari Ibrahim Pasha yang membolehkan mereka masuk ke Syam.
Jadi Ibrahim Pasha ini bersimpati karena dia anti Prancis, kemudian dia menguasai Syam, ya maka misionaris Prancis, Amerika dan Inggris ya disambut hangat begitu ya. Jadi dia membuka jalan justru. Inilah tipikal apa namanya penguasa-penguasa ruwaibidoh sebenarnya, penguasa-penguasa yang secara apa namanya fakta itu inkompeten gitu ya. Jadi bodoh itu dalam pengertian utuh gitu ya. Makanya kalau berbohong itu sebenarnya salah satu daripada cirinya begitu yang ada di situ. Nah, kemudian sebuah sekolah didirikan di Ain Turah di Libanon. Misionaris Amerika pada saat itu ya Ellie Smith ya bersama istrinya. Ellie Smith ini laki-laki ya, jadi jangan sampai keliru gitu ya, bersama istrinya mengirimkan mesin cetak untuk menerbitkan buku-buku. Dia kembali ke Beirut 1834 atas dukungan Prancis, Muhammad Ali dan anaknya Ibrahim Pasha tadi yang menjadi antek daripada Prancis gitu ya. Di sisi lain Ibrahim Pasha menerapkan kurikulum pendidikan Mesir sebagai kurikulum resmi di Suriah, Libanon, dan ini diadopsi dari kurikulum Prancis. Mereka juga mengembangkan aspek jurnalistik atau pers. Nah ini apa profilnya dia yang dimaksud Ellie Smith itu di sini, dia misionaris dan orientalis. Kemudian setelah Ibrahim Pasha itu ditarik dari Syam, ya pada saat itu 1840 ya terjadi pemberontakan, kekacauan dan gangguan keamanan ya terjadi di sana. Kemudian perwakilan barat terutama misionaris mendapatkan keuntungan dengan berkurangnya pengaruh dari daulah Islam. Jadi kekuatan daulah Islam itu daya ikatnya itu sudah mulai turun. Ya, kemudian mereka menyulut konflik sehingga terjadi pembantaian tahun 1860. Nah, ini yang menjadi alasan intervensi tadi, entry point. Jadi begitu kemudian ada titik masuk, ya Barat itu tidak segan-segan untuk kemudian tadi mengirim pasukan perang gitu di pantai Syam tadi itu. Nah, maka kemudian Perancis aktif ya mendirikan sekolah dan perguruan tinggi, ya kaum Yesuit juga kemudian mendirikan perguruan tinggi ya Universitas Yesuit Saint Joseph ya yang ada di situ. Amerika juga mendirikan perguruan tinggi Protestan yang sekarang kita kenal sebagai Universitas Amerika ya di Beirut tahun 1866. Nah, demikian juga Kekaisaran Rusia mengirimkan misionaris ya terdiri dari para biarawati ya. Meskipun di antara mereka sendiri ya misionaris itu ada perbedaan, prinsipnya sama, menghidupkan kebudayaan barat di wilayah timur, menjadikan sekulerisme sebagai asas, membuat Islam ragu pada agamanya, memprovokasi umat Islam agar merendahkan agamanya sendiri dan memuja barat dan peradabannya. Jadi ini cikal bakalnya dari situ. Ini Universitas Amerika di Beirut ya, ini kemudian tadi yang kita kenal sebagai apa namanya Serikat Yesus atau yang kita kenal dengan Yesuit ya dalam konteks ordo di gereja, ini yang kemudian dipelopori oleh apa namanya Inigo Lopez de Loyola yang kita kenal sekarang Ignatius Loyola. Ini ya dijadikan sebagai simbol juga di kalangan mereka. Nah, peranan kaum Maronit Katolik ya di sana itu juga kemudian intinya mereka berusaha untuk kemudian juga mendukung upaya misionaris tadi itu, termasuk pusat ya kebatrikan yang ada di Libanon. Nah, intinya mereka mendirikan gerakan yang bertujuan mengarahkan kembali orang untuk mempelajari bahasa Arab, tetapi dengan membelokkan ya, dengan menjauhkan umat Islam dari Islam dan mengarahkan ke Arabisme. Nah, ini poin pentingnya di situ. Itu yang nanti terkait dengan nasionalisme tadi itu. Ini yang dilakukan tadi kaum Maronit tadi. Ya ada tokoh-tokohnya ya Nasif Al-Yazizi, kemudian pendeta Louis Seiko, dan kemudian mereka mempelopori kampanye nasionalisme Arab, mengajak Muslim Arab mengikuti paham mereka, gitu ya. Jadi ini yang nanti menjadi cikal bakal dari nasionalisme Arab tadi itu, Arabisme yang menjauhkan dari Islam. Jadi bukan dalam konteks Islamnya lagi, itu di situ jelas. Ya pusat misionaris Beirut berhasil mempengaruhi umat Islam untuk menjauhi Islam, memuja Barat dan mengarahkan nasionalisme Arab untuk menyerang daulah Islam. Nah, maka dari sinilah peran misionaris dalam menanamkan nasionalisme di dunia Islam itu nanti termaktub dalam ya kita sudah buat ini film Kang Aye dan Bapak Ibu sekalian, yaitu di jejak khilafah di Tatar Sunda, khususnya yang di seri 3. Kita buat ada 3 seri, ada 1, 2, 3. Nah di bagian 3 itu ada pembahasan tentang Butrus Al-Bustani, ya tokoh misionaris yang menerbitkan majalah Al-Jinan, gitu ya. Nah ini majalahnya ya kalau secara fisiknya itu. Nah yang menarik itu ini ya. Jadi bagaimana kemudian tagline atau semboyan hubul waton minal iman. Itu yang kemudian cinta tanah itu bagian dari keimanan, itu sebenarnya dari sini. Jadi tidak ada hubungannya dengan hadis.
ya gitu. Jadi kalau disebut dengan hadis palsu ya katakan bukan hadis intinya ya yang ada di situ. Jadi ini adalah bagian dari misi yang ditanamkan oleh tadi misionaris tadi itu untuk mengalihkan dari Islam itu kepada Arabisme tadi itu, kepada nasionalisme tadi. Jadi kalau sebenarnya balik lagi ke awal ke kabilah-kabilah itu, jadi bangga dengan kabilah yang ada di situ. Nah, itu yang pertama dari sisi markas yang ada di apa namanya Malta, kemudian dilanjutkan ke Beirut tadi itu. Nah, yang kedua itu adalah peran markas di Istanbul. Ini kita bisa lihat dalam konteks serangan politik. Kalau tadi serangan pemikirannya, maka pendirian Gerakan Turki Muda ya di Paris ya jangan lupa Gerakan Turki Muda itu didirikan di Paris ya oleh Ahmad Ridho Bek ya itu orang Turki gitu ya. Bersifat rahasia pro barat, membuka cabang di Berlin, Salonik dan Istanbul. Di Paris dia diorganisir dengan menerbitkan surat kabar The News. Kemudian di Berlin menyerukan reformasi Utsmaniyah, mencontoh Jerman. Di Salonik ya, Salonik itu Tesalonika itu ada di Yunani, itu anggotanya perwira militer yang dipersiapkan untuk revolusi menggunakan penginapan dari kaum Masonis atau Freemasonry. Itu sudah pernah dengar itu. Nah, ini sekilas tentang Turki muda yang kemudian mereka itu apa namanya tadi pengaruh dengan apa namanya istilahnya itu semboyan ya dari kebebasan, keadilan dan persaudaraan. Hurriyet, Musafat ya Ukhuwat ya yang ada di situ itu. Hampir sama dengan liberty, equality dan fraternity yang ada di apa namanya di Perancis ya dalam konteks ini. Nah, ini Salonik atau Tesalonika di Yunani ini daerah sini. Ya, jadi kita bisa melihat, nah ini Istanbul ada di sebelah sini. Jadi ini masih nyambung ini. Ini di sini yang kursor ini yang disebut dengan Istanbul itu ada di sebelah sini. Jadi antara Salonik atau Tesalonika atau Salonika itu sama. Itu tempat berkumpulnya mereka. Nah, kemudian dalam konteks tahun 1908 Gerakan Turki Muda ini yang makin makin provokatif ya. Ahmad Ridho Bek tadi berpidato penguasa Eropa menunjukkan keinginan baiknya terhadap pergerakan kaum nasionalis. Nasionalis Turki itu mulai tadi kalau tadi itu Arab, nah itu Turki. Nah, pada tahun itu pula Inggris, nah ini yang sebenarnya sangat menjijikan gitu ya. Jadi Inggris mengangkat dubes baru di Istanbul, namanya Gerard Luther, gitu ya. Turki Muda bahkan mengganti kuda-kuda dari kereta Luther itu untuk simbolisasi pengorbanan. Jadi kan waktu itu dubes itu kan pakai kereta kuda ya, kan belum lazim itu ada mobil juga baru awal-awal mungkin sudah di. Nah itu pakai kereta kuda, kudanya itu dilepas, diganti oleh mereka. Coba bayangkan itu betapa ini adalah sebuah kebodohan dan bentuk penjilatan begitu ya karena pengaruh tadi ya nasionalisme yang sudah dibutakan tadi itu mereka sering melakukan langkah kedua sebelum memulai langkah pertama gitu ya ini sebuah sindiran ya kepada apa namanya tindakan bodoh mereka ini gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga gerakan Turki Muda itu terus mempromosikan pemikiran Barat lebih baik dari Islam, meninggikan nasionalisme Turki bahwa bangsa Turki itu lebih baik daripada bangsa Muslim lainnya. Gitu ya. Kemudian yang keempat, pengaruh nasionalisme Turki makin meluas. Kemudian di bangsa Albania, ya di Astana, bangsa Sirkasia dan Kurdi, bangsa Romawi dan Armenia, bangsa Arab, gitu ya. Jadi ada persaudaraan Arab Utsmaniyah, begitu ya, dalam kaitannya itu. Dan tahun 1909, Dubes Utsmani di Washington, ya di Amerika, maksudnya melarang warga daulah yang di sana menggunakan bahasa selain bahasa Turki. Coba perhatikan di situ. Padahal mereka tidak berbahasa Turki, sebenarnya bahasa Arab itu sudah biasa yang ada di situ begitu ya. Nah terakhir itu ujungnya adalah rasisme Arab dan Turki makin menjadi-jadi di kalangan militer. Anggota militer yang menjadi bagian dari Turki Muda makin sombong, yaitu yang makin nanti menjadi cikal bakal yang mendukung Kemal begitu ya, Kemal Pasha. Sementara perwira Arab masih menyatakan kesetiaan terhadap daulah Islam, sesama Muslim bersaudara dan persatuan Islam di atas ras. Nah itu perhatikan, di situ ada perlawanan. Kemudian yang ketujuh, rasisme makin merebak sehingga terjadi pengunduran diri sejumlah anggota militer berkebangsaan Arab, Albania, Armenia, dan Turki yang masih menjadikan akidah Islam sebagai asas. Jadi asasnya itu bukan nasionalisme tapi akidah Islam. Ya, faktanya kita ini adalah punya kebangsaan. Ada di sini kalau kita bicara suku, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Minang, begitu, suku Makassar, ya dan macam-macam yang lain. Tetapi sebagai Muslim kita itu adalah di atas segala-galanya itu adalah akidah. Makanya kemudian di dalam Al-Quran ditegaskan di situ, innamal mu'minuna ikhwan.
ya sesungguhnya ya bahwa kaum mukmin ya satu dengan yang lain itu adalah saudara seakidah, bukan karena bukan karena nasabnya tadi itu semata-mata begitu ya. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa kita kembali lagi ke sini, itu awalnya. Maka status tanah Palestina kita ingatkan kembali itu adalah tanah kharajiyah, tanah milik umat Islam yang dibebaskan melalui jihad. Status ini tetap sampai hari kiamat, mulai dari sejak Amirul Mukminin Umar bin Khattab membebaskan tahun 637, kemudian tahun 1999 maaf, itu direbut oleh pasukan Salib. Tahun 1187 dibebaskan kembali oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, nah, kemudian yang ketiga setelah 1187 sampai nanti 1924, Palestina itu masih ada di dalam genggaman ya umat Islam, masih dalam lindungan Islam. Ya, dipertahankan oleh Sultan Abdul Hamid II dari rongrongan Yahudi Zionis. Ya, tahun 1897. Nah, ini yang kemarin sudah saya ingatkan, ini adalah Hetzel yang kemudian ngemis-ngemis ya istilahnya untuk ya membeli tanah ya, walaupun kemudian tidak diizinkan karena kata-kata khalifah jelas tanah ini bukan milikku tapi tanah milik umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam ya telah berjihad demi kepentingan tanah ini dengan menyiraminya dengan darah mereka. Ini yang menegaskan bahwa ini adalah tanah kharajiyah. Gitu ya. Yahudi silakan menyimpan harta mereka. Jika daulah khilafah Utsmaniyah dimusnahkan suatu hari, maka mereka boleh mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Coba perhatikan di situ bagaimana kemudian inilah yang nanti akan mengubah orientasi mereka ya, bahwa kemudian mereka akhirnya mendukung Inggris ya untuk kemudian menghapuskan khilafah itu melalui anteknya nanti yaitu Kemal tadi itu. Nah, yang kedua, kita juga jangan lupa bahwa dalam konteks Palestina kita terikat dengan perjanjian Umayyah, jaminan perlindungan khilafah ke umat Nasrani dan tidak boleh ada Yahudi di sana. Ya, ini yang kemudian disebut dengan Al-Uhdah Al-Umayyah yang kemudian tercantum ya di Masjid Umar ya. Masjid Umar itu ada di Al-Aqsa ya, di kawasan Al-Aqsa di situ. Ya, intinya tidak seorang pun Yahudi boleh tinggal bersama mereka, dan setelah itu kemudian jaminan keamanan untuk jiwa, harta mereka, dan juga kemudian tempat-tempat ibadah mereka. Nah, ini tempat posisi daripada tadi Masjid Umar yang di situ dicantumkan, yang ada merah ini. Nah, ini bentuknya di sini yang kemudian itu nanti disaksikan oleh beberapa sahabat. Nah, ini yang dimaksud ini digantungkan di salah satu bagian daripada sisi Masjid Umar ya yang ada di kawasan Masjidil Aqsa. Nah, dari situlah kemudian tadi gerakan tadi baik yang serangan pemikiran maupun serangan politik. Serangan pemikiran itu ada di tadi pusatnya di Beirut tadi ya, kemudian serangan politik itu di Istanbul tadi. Maka itu yang kemudian nanti membuat situasi kondisi itu kondusif untuk terjadinya lemahnya umat Islam. Politik pecah belah barat dimulai, yaitu ketika Perang Dunia Pertama Utsmani kalah, maka dimunculkanlah perjanjian Sykes-Picot tahun 1916 ya, dan disusul nanti deklarasi Balfour 1917 sampai nanti dideklarasikan Israel tahun 1948 Zionis. Nah, ini yang disebut Sykes dan Sykes-Picot. Ini yang kemudian mereka menegosiasikan. Nah, ini yang saya ingin katakan lebih detail. Inilah warna biru yang menjadi pengaruh Perancis. Inilah warna merah yang menjadi pengaruh daripada Inggris, dan mereka menyebut ya Yerusalem itu atau Palestina tadi itu adalah sebagai international zone di bawah mandat daripada internasional yaitu LBB pada saat itu, Liga Bangsa-Bangsa. Nah, inilah kenapa kemudian ternyata ini ketemu nih ya, saya tidak akan diskusi tentang tentang semangka ya. Tetapi saya ingin katakan inilah kenapa kemudian ya bendera itu kemudian bisa kemudian kita pahami bahwa ternyata ya si Sykes tadi itu meng-create rasa sense Arabnya tadi itu, menguatkan apa yang tadi sudah dimulai di Beirut tadi itu dengan warna-warna tadi itu. Maka kita bisa lihat di sini ya, jadi jangan sampai salah nanti melihat ada 4 warna utama. Ya, jadi 4 warna utama itu ya, 4 dasar. Hitam itu mewakili Abbasiyah, Andokan Abbasiyah begitu ya, Baghdad. Putih itu Umayyah, itu Damaskus kan gitu kan. Hijau itu adalah Khulafaur Rasyidin, Arab. Maka jangan heran kalau bendera Arab itu hijau kan ya, yang ada di situ. Kemudian yang keempat merah. Merah ini adalah Bani Hashimiyah, khususnya Syarif Hussein pada saat itu. Jadi kalau dibalikan, nah kita perhatikan kembali lagi di sini. Ini Irak. Ini perhatikan benderanya merah gitu kan, putih dan hitam. Itu ada tulisan
Maaf, ada tulisan Allahu Akbar di situ. Uni Emirat Arab di sini kita lihat di sini ya garisnya ini bukan segitiga tapi persegi apa namanya panjang yang merah apa namanya hijau ya kemudian putih hitam. Nah ini Yordan ini ada bentuk ini tapi ada di sini ada bintang hampir sama dengan ini. Palestina ini di sini kemudian Kuwait ini tidak apa namanya tidak seperti segitiga tapi ada ini apa di seolah-olah dipotong di situ. Ini kemudian Mesir ya merah putih ya kemudian hitam tapi di sini ada gambar burung ya kemudian Yaman ya ini ada merah apa putih kemudian hitam. Nah, ini Suriah ya itu ada hijau gitu ya. Tadi kemudian apa namanya bintang 3 di sini putih dan kemudian ada ini apa namanya hitam. Ya Sudan itu sama tapi kemudian tadi segitiganya hijau. Sementara ininya merah putih dan hitam. Jadi ini yang simbol-simbol tadi itu. Jadi kalau kemarin banyak yang mendiskusikan tentang semangka itu karena ada 4 unsur itu, ada merahnya, ada kemudian kulitnya hijau kan, ada kemudian tadi hitam itu bijinya dan kemudian ada bagian putih daripada kemudian semangka tadi itu. Gitu. Kita sekali lagi tidak diskusi, tapi ini saya ingin deskripsikan inilah bagaimana mereka kemudian membuat satu simbol persatuan gitu ya, bahwa Arabismenya itu yang kemudian muncul. Begitu ya. Nih ya. Jadi wilayah ya ini saya kembali lagi ke sini. Nah wilayah ya Khilafah Utsmaniyah yang begitu luar biasa waktu itu khususnya yang di Jazirah Arab ini kita perhatikan ini kan satu nih, ini Damaskus, ini Baghdad, ini Yerusalem, ini Madinah, ini Mekah, ini kemudian Kairo, ini kan semuanya satu nih. Coba kita perhatikan di sini sampai bahkan kemudian di Aljazair ya Libya ya kalau kita lihat sampai ke atas ini di sini yang tadi saya sebut Yunani, kemudian ada Beograd, ada Budapest ya di sini sampai mereka ada di pintu Vienna ya pada saat itu. Ini yang membuat tadi itu mereka merasa terancam. Nah sekarang dipecahlah itu menjadi tadi negara-negara didasarkan pada nasionalisme sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari si Sky-Picot tadi itu. Ini yang kemudian terjadi. Makanya kemudian itu disusul dengan deklarasi Balfour 1917 itu mereka kuatkan apa yang disebut dengan national home untuk orang-orang Yahudi tadi. Ini teks aslinya ya ini sekitar 67 kata ya. Ya kalau di kita punya 7 kata gitu ya itu dulu ada 67 kata. Kata kuncinya di sini ya Palestine ya of a national home for ya the Jews ya. Jadi untuk orang-orang apa namanya Jews ya orang-orang people apa namanya orang-orang masyarakat Yahudi ya yang ada di situ sampai kemudian akhirnya dihapuskan khilafah begitu ya seperti yang tadi dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid kedua. Mereka kemudian mengambil kesempatan itu untuk kemudian menanamkan Zionis Yahudi tadi di tengah dunia Islam. Untuk apa sebenarnya? Untuk melegalkan intervensi, entry point bagi penjajahan Barat. Nah, baru kemudian di situ perkembangan muncullah negara-negara bangsa di luar Arab ya. Kita tahu 1945 Indonesia begitu ya, yang lain-lain ya muncullah kemudian di situ ada Iran, ada Mesir, ada Irak, ada Yordania, Lebanon, Syria, Arab Saudi yang dulu tidak ada. Kemudian Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Maroko, Nigeria, Aljazair. Gitu ya. Padahal sekali lagi bendera yang menyatukan kita itu adalah Ar-Roya dan Al-Liwa, lambang persatuan umat. Jadi liwa itu yang kemudian putih dengan tulisan hitam, sementara kemudian royah itu yang hitam dengan tulisan putih, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu poin pertama ya. Jadi di balik tembok tadi itu ya angkul tadi. Nah fatwa MUI gimana terkait dengan perjuangan Palestina tadi? Nah ini fatwanya nomor 83 tahun 2023 baru kemarin tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ini ada 3 poinnya di situ ya. Ketentuan hukumnya memutuskan 1 mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel, hukumnya wajib. Kemudian dukungan sebagaimana dimaksud ya poin 1 termasuk mendistribusikan zakat, infak, sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Kemudian yang ketiga pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzaki dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak. Dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh. Ya untuk dalam konteks ini seperti perjuangan Palestina. Yang keempat ini ya mendukung agresi ya, Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Nah ini yang dimaksud tadi poin tadi itu poin tentang boikot itu sebenarnya di sini gitu ya. Nah maka rekomendasinya umat Islam diimbau untuk mendukung ya perjuangan Palestina tadi. Kemudian pemerintah diimbau melakukan langkah tegas membantu perjuangan Palestina
seperti melakukan jalur diplomasi, pengiriman bantuan kemanusiaan, konsolidasi negara oki gitu ya untuk menekan Israel. Ya, keempat ini umat Islam dihimbau semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk gitu ya yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Itu sudah banyak. Nah, di MUI sebenarnya tidak ada lampiran tentang itu. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di situ. Nah, itu poin yang saya perlu sampaikan. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu adalah perfect liar, ya, yang terkait dengan tadi kebohongan yang sempurna dari para penguasa Ruwaibito. Ya, nah, maka kita lihat apa yang menjadi sikap penguasa tadi itu kita sudah kemarin ingatkan. Turki misalnya, nah, menyuruhkannya ya dengan masih dalam konteks semua pihak bertindak wajar. Yordania menyerukan solusi dua negara. Ya, Mesir mengatakan Israel sudah melampaui batas membela diri. Ya, sekali lagi itu yang ditolak kemarin. Presiden Iran itu mengatakan perang akan meluas kalau terus pembantaian berlangsung. Ya, Raja Salman juga mengatakan dalam kerangka tadi menyerukan agar oki, ya itu yang tadi hasil KTT tadi itu. Kemudian dari Indonesia, ya akar konfliknya pendudukan, tapi selesaikan dengan parameter PBB. Kembali lagi ke PBB lagi, ya yang ada di situ. Nah, ini pula yang kemudian dilakukan oleh para negara-negara yang lain terkait dengan tadi apa namanya Israel tadi itu dengan Zionis tadi itu, misalnya Bahrain, ya kemudian Emirat Arab, ya tahun 2020 itu melakukan apa yang disebut dengan perjanjian Abraham Accord tadi. Mereka melakukan normalisasi yang menurut saya normalisasi yang tidak normal gitu ya, dengan penjajah kok malah kemudian melakukan normalisasi yang itu diikuti dengan Maroko kemudian Sudan gitu ya. Sebelumnya Mesir, Yordania, Turki itu juga sudah menjalin hubungan diplomatik begitu ya. Di Asia Tenggara khususnya ASEAN, ya saya perlu ingatkan kembali ini mumpung sama momennya, itu juga sama. Singapura itu mendukung Zionis gitu ya. Filipina itu mendukung. Kemudian Myanmar, coba kita perhatikan di situ semuanya mendukung ya. Vietnam gitu ya, India, Nepal, Thailand itu semuanya mendukung. Coba bayangkan. Makanya Indonesia itu mestinya harusnya lebih ya intensif lagi menggalang kekuatan agar bisa kemudian mengirimkan tentara tadi itu. Itu poinnya nanti di situ. Karena apa? Ya ini yang kemudian tadi terkait dengan poin yang pertama tadi tentang nasionalisme. Sementara dalam konteks ini sikap penguasa yang lemah tadi itu ya. Kenapa Turki mesra dengan Israel gitu? Mungkinkah ya Erdogan akan yang membebaskan Al-Aqsa? Tidak mungkin kan? Ya, di sebelah kanan ini ada neraca perdagangan Turki dan Israel. Ya, kemudian Arab Saudi sendiri itu sudah makin mesra. Ini diakui, gitu ya. Jadi walaupun tidak muncul di permukaan, begitu ya. Nah, ini yang terakhir kita bisa kutipkan di sini. Netanyahu dan Pangeran MBS melakukan pertemuan rahasia, gitu ya. Kalau rahasia jangan bilang-bilang siapa-siapa ya, gitu ya. Tapi intinya kita bisa melihat di situ ada hubungan. Bahkan ya yang menarik ini adalah menyusul Saudi, Oman membuka jalur udara untuk pesawat Israel. Jadi Saudi sudah membuka lebih dahulu, baru ini diikuti dengan Oman untuk jalur udara mereka. Jika dalam satu berita dikatakan pilotnya Zionis itu kemudian mengucapkan assalamualaikum katanya di garis udaranya Arab Saudi. Ya itu menunjukkan bahwa memang dia ada di atas ya yang ada di situ. Apa yang bisa kita simpulkan dari ini semua secara analitik mikro? Sikap pengecut ketika kita mau dipecah belah oleh musuh ya. Jadi ini penting ya. Jadi dipecah belah untuk kepentingan musuh maksudnya. Yang kedua, fatwa MUI ini akan lebih fokus ya, kita apresiasi tentu bila diarahkan kepada pengiriman ya tentara muslim, menghapuskan Zionis Yahudi ya dan Amerika and the gang gitu ya. Jadi ini kita ingatkan tadi itu agar jangan sampai di kiri saja yaitu menolong Palestina, tetapi yang lebih penting itu menghilangkan sumber masalahnya tadi. Dan yang ketiga itu kebohongan itu harus dihentikan ya dengan lahirnya pemimpin yang amanah tadi. Jadi mereka itu sebenarnya hakikatnya berbohong, berkhianat. Kenapa? Karena apa? Mereka membela-bela tapi sebenarnya di belakang layar mereka kemudian berselingkuh begitu ya yang ada di situ. Nah, analisis makronya bagaimana? Titik kuncinya itu adalah di persatuan hakiki dengan asas akidah Islam, bukan kebangsaan tadi. Jadi tembok-tembok yang angkuh tadi itu harus diruntuhkan dengan apa? Dengan mengikatkan diri kembali ya dengan akidah Islam, bukan hanya sekedar mengaku sebagai muslim
begitu ya. Yang kedua, fatwa jihad sebagaimana resolusi jihad akan menghilangkan akar masalah Palestina. Ini yang perlu kita sampaikan sebagai bentuk apa namanya perspektif kita kepada fatwa MUI tadi itu. Dan yang ketiga, penguasa Ruwaibid itu akan hilang bila muncul pemimpin yang amanah sekelas. Nah, ini penting. Umar bin Khattab, Salahuddin Alayubi, Sultan Abdul Hamid II dalam bingkai kepemimpinan global Muslim, yaitu apa? Khilafah. Maka dalam konteks ini kita ingatkan ya secara lebih mendasar jenis-jenis ikatan khususnya nasionalisme itu masuk kategori Robitoh Qaumiyah gitu ya. Dia didorong ya oleh karena kemudian keinginan untuk tadi eksistensi diri untuk berkuasa di situ gitu ya. Nah, maka dalam konteks ini harusnya itu adalah yang dibangun adalah ikatan yang ideologis. Dalam konteks ini ideologisnya itu adalah Islam, akidah Islamiyah tadi. Innamal mu'minuna ikhwah tadi itu. Ya, maka Rasul kemudian menegaskan laisa mina man da'a ila asobiyah wa laisa mina ya man qatala ala asobiyah wa laisa mina man mata ala asobiyah. Bukan termasuk golongan kami yang mengajak kepada asobiyah, termasuk dalam konteks ini adalah sukuisme atau nasionalisme tadi, bukan termasuk golongan kami yang berperang karena asobia, dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati karena asobia. Jadi kalau dari situ jelas, saya kira hadis Nabi yang lain juga tegas, man kutila tahta royatin ya immiyatin yada'u asobiyatan au yansuru asobiyatan ya fa kita lahutun jahiliyah. Maka barang siapa yang terbunuh karena membela bendera kefanatikan yang menyeru kepada kebangsaan atau mendukungnya, maka matinya seperti mati jahiliyah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, terkait dengan penguasa Ruwaibidah, ini sudah kita ingatkan bahwa ya Rasul sudah mengingatkan ya tentang Ruwaibidah tadi itu ya bahwa sesungguhnya akan datang pada manusia tahun-tahun penuh dengan tipuan. Inna sayati 'alan nasi yasinuna khada'atun ya yusad taku fiha al-kadzib wa yukadzibu fiha as-shadiq wa tamanu ya fiha al-khain wa yukhawwanu ya fiha al-amin ya wa yantiku fiha ar-ruwaibidah qila wa marwaidah ya qala ya as-safihu yatakallamu fi amril ammah ya. Jadi tahun-tahun yang akan penuh dengan ketipuan ya, seorang yang pembohong dibenarkan, seorang yang jujur dianggap berbohong, seorang pengkhianat dipercaya, dan seorang yang dipercaya dianggap khianat. Nah, pada saat itulah Ruwaibidah akan berbicara dan ditanyakan pada beliau, siapakah Ruwaibidah itu? Ya Rasul, ia orang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak. Maka Ruwaibidah ini harus dihentikan ya. Nah, solusi hakiki masalah Palestina kita ingatkan kembali adalah jihad ya dan khilafah, dan ini ada 10 langkah yang kemudian kita sampaikan ya, yang kemudian ini diinisiasi oleh Hizbut Tahrir Britain ya, oleh Inggris untuk menggambarkan langkah-langkah lebih detail lagi gitu ya dari apa yang tadi disampaikan. Ini nanti bisa di-share. Kesimpulannya apa? Ada sikap pengecut di balik tembok angkuh nasionalisme. Oke. Yang kedua, ada apa di balik fatwa MUI? Ada yang kurang. Ya, jadi wajibnya jihad fisabilillah menghadapi penjajah ya Zionis Yahudi yang di backing Amerika dan the gang-nya tadi, and the gang tadi. Dan yang ketiga, ada ketidaklayaan pada penguasa Ruwaibidah tadi, baik secara personal maupun sistem yang dianutnya tadi. Maka implikasi politik, runtuhkan tembok angkuh nasionalisme dengan ikatan akidah Islam. Kita apresiasi fatwa tadi, tapi kita juga dorong fatwa wajibnya jihad fisabilillah menghadapi penjajah Zionis Yahudi yang di backing Amerika dan the gang-nya tadi. Dan yang ketiga, harus ada akselerasi kesadaran umat untuk melakukan perubahan Islami, pemimpin yang amanah dalam sistem yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.